Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang macam-macam pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, persegi, persegi panjang. Dan pada hari ini kita akan menentukan rumus suku ke N atau UN pada barisan pola bilangan dan menentukan rumus untuk jumlah N suku pertama atau biasa disebut dengan SN pada deret bilangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa perbedaan barisan bilangan dengan deret bilangan. Barisan bilangan seperti yang dicontoh ini adalah barisan bilangan ganjil 1,3579 dan seterusnya. Dan di sini juga sudah ditulis, ini disebut dengan barisan bilangan ganjil. Nah, kalau deret itu adalah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai seterusnya. Jadi ada tanda tambahnya, itu disebut dengan deret bilangan ganjil. Oke, baiklah. Kita akan menentukan untuk pola barisan bilangan ganjil. Nah, coba kalian perhatikan untuk lingkaran pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya sampai pola ke M. Jadi kita disuruh untuk menentukan banyak bola pada pola ke N dan jumlah bola hingga pola ke N atau SM. Jadi pada pola ke-1 itu lingkarannya itu ada 1, kemudian pola kedua itu 3, pola ketiga 5, pola keempat 7. Nah, dapatkah kalian menentukan pola kelima? Pola kelima lingkarannya berjumlah dengan 9. Nah, kalau dia polanya ke 100, berapa banyak bola pada pola ke 100? Nah, tentu kita bisa menghitungnya, namun ini sangat memakan waktu. Jadi untuk mempersingkatnya kita akan menentukan rumus suku ke N atau UN pada pola barisan bilangan ganjil. Nah, kalian perhatikan barisan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, pola ke-1 hasilnya jumlahnya itu adalah 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1. Untuk pola kedua jumlahnya adalah 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Dan kalian perhatikan tulisan yang berwarna biru ini. Kalau dia pola kedua, yang tulisan birunya ini juga bertuliskan 2. Kalau 3 dia juga 3. 4 dia juga 4. Nah, kalau dia ke N, maka UN-nya sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Oke, baiklah, ini dia rumusnya. Rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertama pola barisan bilangan ganjil atau SN. Deret bilangan ganjil itu adalah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai seterusnya tambah UN. Tambah UN ini sama dengan SN. Atau deret bilangan ganjil 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2 kali N kurang 1 sama dengan SM. Nah, perhatikan pola lingkaran yang dijumlahkan pada pola bilangan ganjil. Bola-bola yang dijumlahkan tersebut dapat disusun ulang menjadi bentuk persegi sebagai berikut. Nah, coba kalian perhatikan untuk jika pola ke-1 ini ditambah dengan pola kedua, ditambah pola ketiga, ditambah pola keempat, hasilnya itu adalah seperti gambar ini bawah ini, yaitu berbentuk dengan persegi. Jadi dia kalau jumlah 4 suku pertama
Berarti pola ke-1 tambah pola kedua tambah pola ketiga tambah pola keempat, hasilnya itu adalah 4. 4 dikali 4. Ini berbentuk persegi. Makanya jumlah suku 4 suku pertamanya itu adalah 4 dikali 4 atau sama dengan 4 kuadrat. Nah, bagaimana untuk rumus ke N? Ini kan persegi. Ini sama dengan N, ini sama dengan N. Maka untuk Sn sama dengan, kalau ini 4, maka dia 4 kali 4. Kalau dia N, maka dia N dikali N, sama dengan N kuadrat. Maka rumus jumlah suku pertama untuk derek bilangan ganjil adalah Sn sama dengan N dikali N sama dengan N kuadrat. Nah, kita telah mendapatkan rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku pertama untuk barisan bilangan ganjil. Nah, dari rumus ini kita dapat menentukan berapa pola ke 100. Jadi dia yang ditanya itu adalah pola ke 100. Maka U 100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang dengan 1. Hasilnya itu adalah 200 dikurang 1 sama dengan 199. Nah, dengan kita mendapatkan rumus ini, maka akan mempermudah kita untuk menentukan suku keberapa saja. Oke, ini adalah untuk pola barisan bilangan ganjil. Selanjutnya, pola barisan bilangan genap. Nah, kalian perhatikan untuk pola ke-1, jumlah lingkarannya ada 2, pola kedua, jumlah lingkarannya ada 4, pola ketiga ada 6, pola keempat 8, pola kelima ada berapa? Ada 10, dan seterusnya. Oke, kita akan menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan genap. Maaf, salah. Oke, perhatikan pola barisan yang telah kalian peroleh. Maka barisan bilangan genapnya itu adalah 2, 4, 6, 8. Untuk pola ke-1, jumlahnya itu adalah 2, sama dengan 2 dikali 1. Untuk pola kedua, jumlah lingkarannya itu adalah 4, maka 4 sama dengan 2 dikali 2. Nah, kalian perhatikan untuk pola ke-1, yang tulisan berwarna biru ini juga 1. Untuk pola kedua, yang tulisan berwarna biru ini juga kedua. Nah, untuk pola ketiga berapa? Berarti dia juga 2 dikali 3. Untuk pola keempat, 2 dikali 4. Nah, untuk pola ke N berapa? Berarti 2 dikali N. Maka rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan genap adalah 2 dikali N. Oke, yang titik-titik merah ini disuruh kalian mengisi. Selanjutnya kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertama pola barisan bilangan genap. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertama pola barisan bilangan genap. Nah, kalau deret tadi berarti dia dijumlahkan. Jika pola ke-1 itu dijumlahkan dengan pola kedua, maka jumlah lingkarannya sebanyak 6. Jika pola ke-1 ditambah pola kedua ditambah pola ketiga, hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 12. Nah, untuk jumlah 2 suku pertama itu bentuknya seperti ini. Berarti ini pola ke-1, yang di garis ini pola ke-1, yang ini pola kedua. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 6 atau 2 dikali 2 ditambah 2. Untuk jumlah 3 suku pertama, ini dia berbentuk persegi. 9, 3 dikali 3 ditambah 3. Nah, kalau dia Sn berapa? Coba kalian perhatikan. Kalau dia
jumlah 2 suku pertama, maka dia 2 kali 2 tambah 2. Kalau jumlah 3 suku pertama, maka dia 3 kali 3 tambah 3. Kalau dia jumlah n suku pertama, maka dia n dikali n tambah n. Sesuai dengan polanya, maka n dikali n ini adalah n kuadrat ditambah n. Hasilnya adalah n kuadrat tambah m. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pola barisan bilangan segitiga. Nah, kalian perhatikan ini ada jeruk. Ini untuk pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan seterusnya. Dia akan membentuk segitiga. Nah, dapatkah kalian menentukan untuk pola yang ke-6 berapa jumlah jeruknya? Nah, untuk mempermudahnya, kita akan menentukan rumus suku ke n-nya atau rumus UM. Nah, untuk menentukan rumus suku ke n, kita tentukan dulu barisan bilangan segitiganya. Ini jumlahnya 1, jumlah jeruk pada pola kedua itu ada 3, jumlah jeruk pada pola ketiga 6, jumlah jeruk pada pola keempat itu ada 10, jumlah jeruk pada pola kelima ada 15. Nah, sekarang coba kalian perhatikan untuk pola ke-1. Itu ada 1, jumlahnya adalah 1, sama dengan setengah dikali 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1. Nah, yang kalian perhatikan hanya tulisan yang berwarna biru saja. Setiap dia polanya kedua, maka dia juga 2 di sini. Kalau dia 3, untuk pola ketiga, maka dia dikali 3 dan seterusnya. Dan kalau dia 4, maka di sini juga setengah dikali 4 dalam kurung 4 tambah 1 apakah benar? Nah, coba kalian hitung. 4 tambah 1 ini 5. Berarti setengah kali 4 dikali 5. Setengah kali 4 ini 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Oke, itu hanya untuk mengecek saja. Untuk pola kelima, maka yang di titik-titik merah ini juga 5. Dan bagaimana dia untuk pola ke n? Maka dia setengah kali n dalam kurung n tambah 1. Maka rumus suku ke n untuk pola barisan bilangan segitiga adalah setengah kali n dikali dalam kurung n tambah 1. Dan bagaimana rumus jumlah deretnya? Selanjutnya, untuk rumus jumlah n suku pertama untuk deret bilangan segitiga itu sudah ditentukan, yaitu Sn sama dengan 1/6n dikali dalam kurung n tambah 1 dikali dalam kurung n tambah 2. Selanjutnya ada pola barisan bilangan persegi. Nah, coba kalian perhatikan apel ini jika disusun, dia membentuk pola persegi. Nah, untuk pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan seterusnya. Kita akan mencari rumus suku ke n untuk pola barisan bilangan persegi. Nah, kalian perhatikan, jumlah apel untuk pola ke-1 itu 1, untuk pola kedua 4, untuk pola ketiga 9, untuk pola keempat 16, dan seterusnya. Kalian perhatikan, untuk pola ke-1, jumlahnya 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat. Dan untuk pola kedua, itu 4 sama dengan 2 dikali 2. Kalau dia pola ketiga, maka yang di titik-titik merahnya ini juga 3 dikali 3. Untuk pola keempat, hasilnya itu adalah 16. Di sini juga, maka dia 4 dikali 4 atau 4 kuadrat. Bagaimana dia untuk pola ke n? Maka UN sama dengan n dikali n sama dengan n kuadrat. Maka
rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan persegi adalah N dikali M sama dengan N kuadrat. Nah, rumus jumlah N suku pertama untuk deret bilangan persegi adalah Sn sama dengan 1/6N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Oke, baiklah. Untuk yang E, yaitu pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, kalian perhatikan ini buah stroberi yang disusun membentuk persegi panjang. Kita akan menentukan rumus suku ke N-nya untuk pola barisan bilangan persegi panjang. Baiklah, kita akan menentukan banyak stroberi pada pola ke N. Nah, kalian perhatikan untuk barisan, maaf ya ini salah tulis, barisan bilangan persegi panjang. Kalian perhatikan untuk pola ke-1 itu jumlahnya 2, pola kedua jumlahnya ada 6, pola ketiga jumlah stroberinya ada 12, pola keempat jumlah stroberinya ada 20. Nah, untuk pola ke-1 jumlahnya 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1. Nah, kalian perhatikan tulisan yang berwarna biru ini. Kalau dia pola kedua, maka tulisan yang berwarna biru ini juga 2. Yang ketiga, kalau dia pola ketiga, maka dia juga 3 dikali dalam kurung 3 tambah 1. Kalau dia pola keempat, maka di sini juga 4 kali dalam kurung 4 tambah 1. Apakah benar 4 tambah 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, untuk pola ke N berapa dia? Maka untuk pola ke N, UN-nya sama dengan N dalam kurung N tambah 1. UN sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1. Maka rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1. Nah, untuk rumus jumlah N suku pertama untuk deret bilangan persegi panjang adalah, ini sudah diberikan rumusnya, Sn sama dengan 1/3N dikali dalam kurung N tambah 1 kali dalam kurung N tambah 2. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan, contoh soal yang pertama, tentukan suku ke 100 dari barisan bilangan berikut. Yang A, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang B, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk soal yang kedua, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret berikut. Yang A, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 40 sama dengan berapa? Yang B, 1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya tambah 210 sama dengan berapa? Oke. Kalau dia yang ditanya itu adalah suku keberapa, maka kita gunakan rumus UN. Nah, kalau dia yang ditanya itu adalah tentukan jumlah N suku pertama, maka kita gunakan rumus SM. Atau deret itu biasanya ada tanda tambahnya. Kalau ini kan tidak ada. Oke. Baiklah, kita akan menentukan rumus suku ke 100 dari barisan yang A, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari barisan bilangan, ini adalah barisan bilangan ganjil. Maka, untuk menentukan suku ke 100, kita gunakan saja rumus suku ke N untuk barisan bilangan ganjil, yaitu adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Selanjutnya, kita masukkan saja kalau dia ke 100, maka sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1. Sama dengan 200 dikurang 1 sama dengan 199. Nah, tadi
tadi juga kita sudah mencoba, maka suku ke-100 dari barisan bilangan tersebut adalah 199. Nah, untuk yang B, di sini kalian diperintahkan untuk mencoba sendiri dengan menggunakan rumus yang telah ada. Oke, kira-kira ini barisan bilangan apa? Ini adalah barisan bilangan persegi panjang. Nah, masih ingat apa rumusnya? Ini dia. Rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1. Nah, kita buat. Diketahui N sama dengan 100, karena yang ditanya itu adalah suku ke 100. Ditanya U100. Jawab untuk rumus ini tadi adalah barisan persegi panjang. Maka kita gunakan rumus ini. N sama dengan N dikali N dalam kurung N tambah 1. Nah, kalau dia U100, maka kita ganti N-nya dengan 100. 100 dikali 100 ditambah 1. Hasilnya adalah 100 dikali dengan 100 tambah 1, 101. Hasilnya adalah 10.100. Jadi, suku ke-100 untuk barisan bilangan tersebut adalah 10.100. Selanjutnya, kita akan bahas untuk soal yang nomor 2, yaitu tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret berikut. Nah, untuk yang A, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya tambah 40 sama dengan berapa? Nah, secara manual, kita dapat menjumlahkannya. 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. Namun, hal tersebut akan memakan waktu yang lama, apalagi kalau bilangan yang besar. Untuk itu, kita gunakan rumus yang kita telah dapat tadi. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik, ini deret bilangan apa? Untuk yang A ini adalah deret bilangan genap. Maka, kita gunakan rumus untuk deret bilangan genap. Nah, diketahui karena dia ditentukan jumlah 20 suku pertama, maka yang diketahui N-nya sama dengan 20. Ditanya jumlah 20 suku pertama dari deret bilangan genap. Jawab, rumus untuk deret bilangan genap itu adalah Sn sama dengan N kuadrat tambah N. Coba kalian lihat lagi sebelumnya tentang rumus-rumus ini. Jadi kalian harus memahami rumus-rumus tersebut agar mudah nanti dalam menjawab soal. Oke, selanjutnya karena dia yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, maka kita ganti saja N-nya dengan 20. Maka S20 sama dengan 400 tambah 20 sama dengan 420. Jadi, jumlah 20 suku pertama dari deret bilangan genap tersebut adalah 420. Jadi, jika kita hitung 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya tambah 40, hasilnya adalah 420. Untuk yang B ini, silakan kalian cari di buku catatan. Oke, tapi Ibu di sini ingin membahas juga. Jadi yang
B ini coba kalian perhatikan baik-baik. Ini deret bilangan apa? Ya, ini adalah deret dari bilangan segitiga. Maka kita gunakan rumus untuk deret bilangan segitiga. Jadi sama dengan yang ini, diketahui N-nya 20, S-nya juga 20, S20 maksudnya, maka dia jawab rumus untuk jumlah deret pada bilangan segitiga itu adalah 1/6 dikali N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Karena yang ditanya itu adalah S20, maka kita ganti N-nya ini dengan 20. Oke, 1/6 dikali 20. Ini kita bagi 10, bagi 2 ini 10. Bagi 2 ini 3. Maka dia 1/3 dikali 10 dikali 20 tambah 1, 21 dikali 20 tambah 2, 22. Ini bagi 3, 7. Ini cewek-cewek saja, ini bagi 3, 1. Maka tinggal 10 kali 7 kali 22. 7 kali 22 itu sama dengan 154. Sepuluh kali 154 sama dengan 1540. Jadi itulah hasilnya untuk jumlah deret pada deret bilangan segitiga itu adalah 1540. Nah, daripada kita capek-capek menghitung dari 1 tambah 3 tambah sampai 210, baik kita menggunakan rumus agar lebih cepat dan efisien. Oke, jika ada pertanyaan, kalian dapat menanyakannya di WA atau boleh juga di kolom komentar. Oke, baiklah, sampai di sini dulu. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, baiklah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.